Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Dari mana Yesus mendapatkan semua ini? Perbuatan besar apa yang dilakukan oleh tangannya? Saudara-saudari, betapa indahnya merenungkan Yesus yang rendah hati dan lemah lembut. Yesus sekarang mewujudkannya, yang membuat dunia terkejut dan kagum. Yesus menunjukkan asal-usulnya yang sebenarnya dan sifat misinya yang sebenarnya. Kuasa Tuhan, kuasa supranatural hadir melalui anak tukang kayu. Tanda-tanda kredibilitas yang Yesus nyatakan melalui kata-kata dan perbuatannya yang perkasa dengan kuat menunjukkan asal-usul ilahinya dan mengundang orang-orang sejamannya untuk beriman, menerima Yesus sebagai penebus. Saudara-saudari, menerima Yesus sebagai penebus berarti ada perubahan dan pertobatan. Apakah ada tanda-tanda dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa Tuhan mengubah hidup kita, mengubah perilaku kita, sehingga kita hidup dalam iman dan kasih? Saudara-saudari, Yesus tidak mampu melakukan perbuatan besar apapun di sana. Yesus datang hanya untuk membuat kita bahagia dan mengangkat hidup kita menjadi lebih indah, lebih bermakna, dan lebih banyak berbuah. Yesus ingin membawa ke dalam hidup kita kekuatannya untuk melakukan keajaiban dan memindahkan gunung ketakutan dan beban yang kita hadapi. Yesus datang untuk menjadi salep bagi luka-luka kita dan penghiburan bagi hati kita yang lelah. Satu-satunya hal yang Dia perlukan dari diri kita untuk membuat kita bahagia adalah iman kita. Iman kita yang tanpa syarat kepadanya dan aktif. Tanpa iman kepada Yesus, kita melumpuhkan daya Yesus untuk bertindak dalam hidup kita sebagai juru selamat dan Tuhan. Saudara-saudari, betapa mudahnya kita menolak pemberian yang begitu indah dan tanpa pamrih. Semoga melalui firman Allah hari ini kita semakin teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda